Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa min ta'ati ya hayyu ya qayyum. برحمتك استجب اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. معاشر المسلمين rahimakumullah, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus sahabat bait, begitu juga bapak-bapak, saudara-saudara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kumpul dalam satu majelis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul mengingat kepada Allah, mengingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan suatu harapan yang begitu besar agar kita diterima sebagai hamba Allah yang saleh dan kita diterima sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khairul ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik daripada umat yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kecintaan Nabi SAW kepada kita tidak ada satu keraguan apapun juga. Nabi sangat mencintai kepada kita, Nabi sangat sayang kepada kita, Nabi sangat perhatian kepada kita. Ini ditambahkan dalam satu ayat. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini satu ayat karena sudah gambaran yang luar biasa kepada kita bagaimana Rasulullah SAW sangat-sangat ikut merasakan penderitaan apapun yang kita rasakan. Jadi apapun dalam kehidupan kita yang kita rasakan itu semua dirasakan oleh Nabi SAW. Dan begitu pula Nabi SAW sangat perhatian kepada kita, harisun alaikum. Nabi itu menjaga kita luar biasa. Kita yang lari ke sono, lari kemari, kita yang menjerumus ke belakang, kita berdosa. Nabi senantiasa seperti pengembala mencari itu domba-domba tersebut. Nabi mencari kita umat Nabi Muhammad SAW ingin diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi, kadang-kadang kita sendiri yang keterlaluan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah memberikan dua sifat Allah, yaitu Ar-Rauf, Ar-Rahim. Itu sifatnya Allah yang begitu mulia. Allah berikan, Allah sematkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufun rahim. Jadi dengan umat-umat ini, umat Nabi Muhammad ini, Rasulullah SAW disifati Ar-Raufur Rahim. Begitu hebatnya daripada Nabi Muhammad SAW, begitu sayangnya kepada kita umatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, idza kuntu ana rahim wa anta syafi', fa kaifa tadi'u ummatuka bainar rahim wa syafi'. Kalau aku ini sebagai Tuhannya adalah yang Maha Pengasih dan kau sebagai nabinya adalah orang yang penolong, bagaimana umatmu akan tersia-sia? Umatmu senantiasa akan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Biar nabi kita sudah telah mendahului kita, tapi ingat kematian seorang nabi bukan mati, mereka ahya fi quburihim, bahkan ahya dalam kesempurnaan, lain dengan yang lainnya. Kalau lain-lain manusia semuanya mati benar mati. Begitu selesai mati, dia akan terpisahkan jasad dengan rohnya sampai nanti ditiupkan nanti di hari kiamat. Ingat perbedaan yang menonjol. Kalau manusia selain Rasulullah SAW itu kalau sudah mati, roh dengan jasad pasti akan dipisah. Roh dengan jasad tidak akan menyatu sampai kapan? Sampai dibangkitkan. Walaupun mereka hidup di alam arwah, maka disebut dengan alam arwah. Alam kubur itu kuburan ngikutin alam arwah, bukan sebaliknya. Jadi jasad ini itu dipantuli oleh cahaya daripada roh. Jadi kalau maaf kalau saya terangkan di sini perbedaan antara roh dengan jasad ini, kalau yang namanya
roh ini pada saat kita hidup, roh disatukan dengan jasad kita, ya. Jadi kita bisa bergerak segala macam, itu gerakan kita menyatu antara roh dengan jasadnya. Tapi begitu kita dipisahkan, itu maka jasad ini dengan roh terpisah, tidak akan menyatu ini. Nunggu sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bergerak, bukan berarti kita tidak bisa merasakan. Jadi kalau saya gambarkan seperti AC dengan remote gitu. Roh itu remote-nya, badan itu adalah AC-nya. Ya, jadi kan bisa ini remote sama AC itu nggak nyambung nih. Dalam arti kata nggak ada kabelnya, nggak nyatu, nggak apa. Tapi dari jarak jauh ini, yang namanya remote itu bisa menggerakkan daripada AC tersebut. Mau digedein, mau dikecilin, mau dimatiin, mau digerakin, mau apapun tergantung kepada remote daripada tersebut. Roh ini bagian remote. Roh ada di alam arwah, jasad ada di alam barzakh. Nah, pantulan daripada roh ini, semua yang di dalam alam barzakh ini akan hidup seperti hidupnya orang biasa, tetapi tidak menyatu jasad dengan rohnya. Makanya ini antara hidup dengan mati, ya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah disatukan oleh Allah, makanya nanti di hari kiamat, ya, itu yang namanya begitu kiamat itu dibangkitkan oleh Allah SWT. Itu Nabi itu pertama kali yang keluar dari kuburannya. Nabi itu yang pertama kali dibangkitkan. Kenapa Nabi dibangkitkan? Sedangkan itu malaikat daripada Israfil belum meniup trompet. Israfil belum meniup trompet sama sekali. Itu Nabi Muhammad disuruh dikeluarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari oleh 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan juga daripada Israel. Itu 4 malaikat itu mencari kuburan Nabi Muhammad setelah kiamat itu. Dicari nggak nemu gitu. Akhirnya tanya kepada Allah SWT, ya Allah di mana? Kata Allah, akan kutunjukkan dengan cahaya. Bulan cahaya dari kuburan Nabi sampai ke langit. Nah, malaikat Jibril dan malaikat yang 4 tadi mencari, oh di situ ada Nabi Muhammad SAW. Di situlah kemudian Nabi Muhammad keluar dari kuburannya. Saya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah kisah ini sudah selesai? Apakah mizan sudah selesai? Apakah sirat sudah selesai? Kenapa? Sepi tuh, sepi. Kok sudah sepi semuanya? Dikira Nabi ini seakan-akan ini sudah selesai semua, Nabi baru dibangkitin. Kata malaikat Jibril, belum ya Rasulullah. Ini belum apa-apa. Boro-boro yang namanya dibahisap. Yang namanya trompet aja belum ditiupin. Roh-roh yang masih ada di trompet itu belum ditiupin. Mereka belum ada yang bangun sama sekali. Allah bangunkan terlebih dahulu engkau. Kenapa Nabi dibangunkan? Karena Nabi bagikan tidur di alam barzakhnya. Pada saat itu Nabi waktu kiamat, ya, dan tidurnya kiamat, itu Nabi bagikan orang yang pingsan. Semua itu binasa kecuali Nabi SAW, itu bagikan yang pingsan. Nabi kemudian dibangkitkan oleh Allah SWT. Roh Nabi sudah berazam. Roh Nabi tidak pernah dikembalikan lagi pada saat daripada ditiupkan roh. Tidak, karena Nabi sudah dari mulai awalnya. Begitu masuk alam barzakh Nabi SAW, itu dikembalikan. Makanya Nabi SAW itu dinyatakan apa? Wa'lamu anna fiikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, Rasulullah SAW senantiasa memantau kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah disinilah begitu perhatiannya Nabi kepada kita. Kalau bukan karena Rasulullah sangat memperhatikan kepada kita, kita sudah binasa, kita sudah nggak ada. Tidak ada satupun di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada satupun yang mengerti kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada satupun. Kenapa? Karena kita lihat di dunia ini sekarang semua memusuhi Islam. Semua memusuhi Islam di dunia ini. Ya, apapun juga, bahkan orang munafik sekarang bermunculan. Orang-orang justru malah lebih senang membela daripada agama yang lain daripada membela agamanya sendiri. Ini sudah mulai berpak di mana-mana. Tapi kenapa masih ada umat Nabi Muhammad seperti ini? Coba bayangin saja, saudara Anda sudah masuk ke dalam gereja, saudara Anda sudah mengucapkan nakalan, saudara Anda sudah menyatu dengan mereka. Mereka sama-sama mengaku Muslim. Pertanyaannya, mengapa Anda tidak ikut bersama mereka? Mengapa Anda tidak bergabung dengan mereka? Apakah Anda lebih pintar dari mereka? Oh tidak. Apakah Anda lebih beriman? Tidak. Apakah Anda lebih baik? Tidak. Tapi kenapa? Inilah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memilah-milah. Allah yang memilah-milah mana yang hambanya yang Allah pilih. Ya, Allah tidak lihat orang yang alim, orang yang kelihatannya hebat, orang yang punya banyak harta, orang yang punya kedudukan. Tidak, Allah tidak melihat itu. Allah terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun memantaunya. Nah, inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah sayangi, yang Nabi masih sayangi, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar masih tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya kita lihat mereka sudah mulai buyar, mulai mereka meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah belum masuk pada sesi masuk daripada Dajjal. Dajjal belum keluar sama sekali. Tapi kita sudah bisa lihat goncang ganjing yang luar biasa. Ya, umat Islam yang membenci Islam itu ada umat Islam. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu yang disebut namanya teroris itu yang ngomong itu orang kafir, Pak. Itu yang ngomong Amerika, yang ngomong itu mungkin Cina, yang ngomong itu mungkin Soviet, yang ngomong itu Eropa. Oh, itu manusia itu Usama bin Laden adalah teroris, si fulan adalah teroris, Abu Bakar Basir teroris, si fulan teroris. Itu yang ngomong siapa semuanya? Orang kafir, Pak. Yang mengatakan umat Islam radikal, orang kafir semuanya. Semuanya orang kafir. Tapi sekarang berbalik. Yang ngomong belakang bahwasanya teroris adalah umat Islam, yang ngomong adalah ngakunya diri bos. Bahkan lebih parah lagi, kadang-kadang kiai sendiri yang ngomongnya. Ya, dulu yang membubarkan partai-partai Islam justru malah adalah komunis, justru malah adalah kafir. Tapi sekarang enggak, justru umat Islam itulah kelompok muslim yang ngaku muslim, dia yang akan membubarkan daripada pengajian-pengajian Islam itu sendiri, yang membubarkan daripada ormas-ormas Islam itu sendiri, yang membenci daripada ormas-ormas Islam sendiri. Sampai kita enggak bakalan tanggung kalau teroris biasanya itu karena ekonomi, itu karena ini itu. Sekarang enggak. Bahkan radikal pun sedemikian rupa sekarang enggak. Sekarang Pak Ud aja masih dibilang ada radikalnya. Pak Ud kan tahu sendiri, anak umur berapa itu? Ya, 3, 4 tahun, 5 tahun itu Pak Ud itu. Itu saja sudah katanya sudah dimasuki oleh radikalisme. Yang ngomong bukan tukang becak, bukan. Yang ngomong bukan tukang sate, bukan, Pak. Yang ngomong itu KH semua itu. Ya. Orang yang punya label Kiai Haji, bayangin. Orang yang tokoh-tokoh. Mengapa ini sedemikian rupa? Itulah ya goncang ganjing. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ana min ghairi dajjali aqwafu alaikum min ad-dajjal. Qila wa madaka ya Rasulullah? Qala ulama as-suh. Ya, aku paling takut kepada kalian akan menimpa kepada kalian suatu masa, yaitu yang lebih parah daripada masanya Dajjal. Dajjal kalau datang itu sampai semua tahu itu Dajjal. Dajjal kalau datang itu semua tahu itu adalah Dajjal. Tapi kalau yang namanya ulama su, nah ini repot. Dajjal itu nggak mungkin masuk ke majelis taklim seperti itu, nggak mungkin. Dajjal itu nggak mungkin masuk ke dalam masjid. Dajjal nggak mungkin masuk ke dalam pesantren, itu nggak mungkin. Dajjal itu cuma numpang didatangi. Dajjal itu didatangi, bukan Dajjal yang mendatangi. Jadi Dajjal umpama ada di Monas gitu ya, nanti orang ke Monas semua gitu. Bukan yang Dajjal datang ke Masjid Fatih, Masjid enggak. Tapi kalau ulama masuk, nah itu masuk ke sini. Bisa datang ke sini, bisa duduk bersama kita, ya masuk khutbah Jumat, bisa Pak. Itu kalau ulama asu. Nah inilah paling berbahaya. Ya, itu paling bahaya, lebih bahaya kata Nabi daripada Dajjal. Sebab kalau Dajjal itu mungkin Anda nggak mau dengerin Dajjal. Kalau Dajjal itu mungkin Anda nggak mau datengin Dajjal. Kalau Dajjal itu Anda tahu bahwa itu Dajjal kafir, itu tahu. Tapi kalau ulama su, Anda menganggap dia seorang ulama, dia yang dihormati, dia adalah seorang ini dan itu, didengarkan suaranya, diikuti omongannya dan lain sebagainya. Tapi kalau Dajjal enggak. Orang kalau mau ngikut ya ke sono, datang ke sana, selesai itu nama pengikut Dajjal. Ya, kalau ulama sudah masuk ke dalam daripada majelis kita itu sendiri. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan pula, ya, beliau mengatakan ada yang lain Dajjal, beliau mengatakan aqwa ma aqafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Ya, yang paling aku takuti kepada kalian siapa itu? Adalah seorang munafik yang pandai berbicara. Ya, jadi orang munafik Pak itu kayak bunglon. Apa sih munafik itu? Bunglon. Ya, hari ini ngomong A, besok ngomong B, ngomong B A, ngomong B, ngomong A. Anda lihatin. Ya, kemarin bilang gini, sekarang bilangnya gini. Besok bilang gini, sekarang bilang gini. Apalagi sudah nggak dapat petiknya.
udah nggak dapat recehannya, langsung dibocorin kan gitu ya. Wah, dulu saya itu yang bela-bela itu, dulu saya yang mati-matian, dulu saya yang mau ini kan. Kita cuma hanya dipelihara doang, tapi kita nggak dapat apa-apa sekarang ini. Dasar ini pemerintah gak beres. Ayo, mulai ngoceh. Ya, kenapa? Dia nggak dapat upetinya, nggak dapat recehannya, nggak dapat. Dia berbuat semua itu karena mencari dunianya. Begitu dunianya belum dikasihkan atau nggak dikasih, mulai nyanyi. Ya, nyanyi ini. Nah, itulah kemunafikan tersebut. Nah, orang-orang seperti ini, Pak, kalau Anda dengerin, Masya Allah, pintar ngomong Qurannya, pintar ngomong hadisnya. Ya, kalau dia ngomong pakai Quran, ya dikeluarin, pakai hadis, ya keluarin dia. Jangan jauh-jauh, cari pemimpin kafir aja itu dikeluarin dalilnya dari Quran hadis. Apa nggak hebat tuh? Quran hadis bisa dijadikan sesuatu alat untuk membenarkan pemimpin yang kafir. Kenapa? Itulah munafikun alimun bilisan. Ya, orang munafik yang pintar-pintar ngomong, pintar-pintar berargumentasikan. Nah, ini kata saya ini yang paling takuti ini yang bahaya yang seperti ini. Ya, bukan orang yang numpang tukang mabok, bukan orang yang numpang maksiat doang, bukan orang sekedar kafir doang, bukan. Tapi ini yang sangat berbahaya sekali. Dan ini subhanallah pada zaman sekarang sudah kita lihat dengan kasat mata. Kalau dulu kita cuma baca buku, kalau dulu kita temui di dalam kitab, tapi sekarang enggak, kita temui dengan kasat mata. Maka kita bisa melihat mana sih orangnya, seperti apa sih orangnya, apa sih omongannya, bagaimana aktivitasnya, semuanya nampak sekarang ini. Yang dulu tidak sama sekali. Ya, maka itu kita lihat pada zaman sekarang, Pak, yang bangga dengan nakalan pada zaman sekarang bukan orang kafir, ya, justru orang Islam. Orang kafir aja tenang-tenang aja gitu, ya. Mau nakalan tenang-tenang aja. Orang Islam enggak, sudah siap-siap, Pak, berkoar-koar di sana-sana. Nanti kalau nakalan saya akan mengucapkan nakalan. Loh, ini belum nakalan loh, belum. Ya, soal nakalan itu beda pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi saya akan pilih yang boleh, saudara-saudara, dan saya akan mengucapkannya. Orang belum nakalan, bukan? Ya, pantasnya ngomong gitu nanti maulidan, saya mau maulidan gitu. Bukan nakalan. Orang nakalan kok dibanggain gitu loh. Ya, kalau orang kafir bangga sama nakalan, wajar namanya orang kafir, Pak. Tapi kalau orang mukmin bangga gitu dengan nakalan, bangga, bahkan mengatakan siap untuk mengucapkan itu, ya, belum waktunya, belum harinya sudah ngomong itu. Nah, ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Ini yang disebut namanya fitnah. Jadi zaman sekarang ini bukan fitnah nisa, bukan. Orang kita nggak tergoda dengan wanita. Ya, orang mau kawin gampang, kalau mau cerai juga gampang, ya. Orang yang nggak fitnah itu dunia, fitnah karena harta segala macam, kita miskin jadinya kita jualan enggak, itu masih santai-santai aja, nggak ngaruh, itu nggak ngaruh, ya. Bukan fitnah karena kekuasaan, ya kekuasaan sudah silih berganti, Pak. Siapa yang mau naik sok-sok aja naik gitu, ya. Nanti juga posisi sendiri, apa untungnya sih naik? Orang nggak ada apa-apanya kok, Pak, cuma numpang utang doang. Ya, siapa orang pengen jadi pemimpin tukang warisan utang? Ngapain gitu, ya? Kalau ada barangnya masih penting, ini nggak ada barangnya. Mimpin satu perusahaan nggak ada isinya, nggak ada duitnya. Mau mimpin solo nggak ada apa-apanya itu. Yang ada cuma nanggung utang tok gitu. Siapa yang senang, siapa yang enak? Cuma karena orang namanya manusia, ya sudahlah, nasib mereka seperti itu. Biarkan saja Allah yang mengatur segala-galanya. Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu yang punya kuasa. Allah tahu, Pak, kalau kepemimpinan kasih itu siapa yang rugi sendiri, siapa yang pusing. Biarin aja orang yang kagak beres, sekalian aja tumpukin tuh, ya. Kasih kerjaan di sono dah, biar pusing-pusing di dalam pekerjaan itu sendiri. Itu biarin, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cuma berjuang, berusaha sesuai dengan alur-alur daripada agama Islam. Soal masalah yang lain itu bukan urusan kita. Nah, di sini kita bisa lihat di mana daripada orang-orang kafir tersebut, mereka itu kalau umpama mengucapkan nakal dan sebagainya, itu hak mereka semuanya. Tapi yang disayangkan ini, kenapa justru malah orang-orang kita, ya, orang kita kok yang bangga, mau yang namanya tahun baru sebentar lagi, ya, yang ramai yang sibuk umat Islam, yang sibuk yang jual petasan umat Islam, yang jual trompet umat Islam, yang beli trompet beli petasan umat Islam, segala-galanya umat Islam. Sedangkan perayaan itu bukan perayaan umat Islam.
Itu perayaan ketiga agama, Yahudi, Nasoro, Majusi. Tapi yang ngerayain sampean semua. Lah kan ya apes kita orang. Ya, jadi lucu itu. Ya semestinya kita nggak ikut campur, diemin aja, biarin aja. Ya, kita tidur sudah, gak usah bakar-bakar sate, gak usah bakar-bakar ayam, gak usah bakar-bakar apa-apaan. Gak usah. Ya kita rayakan dengan kita campur, gak usah ditanggapin. Gak usah ditanggapi, diemin aja, biarin aja, selesai perkaranya. Cuma yang salah kita sendiri kadang-kadang, ya kita yang terlalu action di dalam segala sesuatunya. Akhirnya apa? Seakan-akan umat Islam rame-rame untuk menyambut tahun baru daripada Masehi dan sebagainya. Nah di sini yuk kembali kita kepada ajaran Islam, bahwa Islam itu ajaran yang istimewa. Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wah, sudah sempurna, sudah nikmat umat Islam ya. Oh, usah pikirin orang yang mau keblinger biarin keblinger, yang mau sablek biarin sablek, yang mau jadi wiro biarin wiro, yang mau jadi wiro yang masal wiro silakan, mau jadi apa masa bodoh. Yang penting kita istiqomah di jalannya Allah dan Rasulnya. Kan itu sudah jelas mana yang baik kita tahu mana yang baik, mana yang jelek juga kita tahu mana yang jelek. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita semuanya, dan mudah-mudahan bangsa dan negara kita yang akan datang insya Allah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebetulan pada malam hari ini juga ada acara di Bekasi, jadi terpaksa saya harus meninggalkan tempat ini, dan mudah-mudahan acara itu berlanjut sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita, Nabi senantiasa meridhai kita, dan kita senantiasa dalam perlindungan Allah dan Rasulnya sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di hari dari surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.